apa saja itu Ustazah yang setidaknya red flag gitu ya, atau mungkin batasan atau hal-hal yang harus kita perhatikan lebih rinci gitu ya untuk mempertimbangkan membawa anak ke masjid itu. Jadi yang pertama adalah kita memperhatikan kondisi dan kesiapan anak kita, usianya, tamyiz, usia dini, sudah mumayyiz atau belum, minimal itu sebenarnya anak itu yang sudah mumayyiz yang dibolehkan itu, ya. Kalau dia mumayyiz itu kan dia baru mumayyiz itu kalau para ulama sebenarnya itu adalah satu anak dengan anak yang lain sangat individual variasinya, tetapi rata-rata antara 7 sampai 10 tahun. Makanya kan di usia itu dikatakan anak-anak itu mulai siap untuk belajar di sekolah, berguru dengan lebih disiplin, mulai diperintahkan untuk diajarkan ibadah dan syariah apa adanya. Itu kan nomor 7. Rata-rata nomor 7 itu adalah awal dari memayiznya seorang anak. Nah, memayis itu karena mereka sudah memiliki kemampuan tamyiz. Tamyiz itu membedakan, memahami satu perkataan, gitu ya, membedakan baik buruk, mulai punya rasa malu, mulai ngerti ketika diberi nasihat. Tapi kalau sebelum memayis itu dia nggak ngerti gitu, dibilang bahaya dia juga nggak ngerti maksudnya bahaya. Jangan lari-lari nanti kepreset, itu nanti bahaya, nggak paham maksudnya bahaya. Kalau kemudian dia di situ kebelet pipis, tiba-tiba auratnya dibuka, dia juga belum punya rasa malu kan gitu ini. Jadi ada beda. Lalu juga dari sisi anak ini, anak usia hadonah atau sudah mandiri gitu ya, anak yang masih untuk melakukan pelayanan pada dirinya sendiri saja, dia itu masih butuh dilayani. Kalau dia pengen BAK BAB, bahkan dia belum mengenali bagaimana cara mengontrol keinginan BAK BAB-nya. Tapi kemudian ini dilepaskan oleh orang tuanya, tidak pakai pampers, tiba-tiba disilahkan ikut kakaknya ke masjid. Kakaknya juga belum paham bagaimana bertanggung jawab terhadap adiknya gitu ya. Akhirnya anaknya ngompol di sana. Itu tentu sesuatu yang salah kalau yang seperti itu. Karena di situ ada masjid yang wajib dijaga kesuciannya. Nggak boleh ada najis di situ kan begitu. Juga dari sisi anak ini tadi bagaimana pengendalian dirinya, kontrol dirinya gitu kan ya. Jangan-jangan ketika kemudian dia nanti itu masih boboan kalau bahasa Jawanya, nggak tahu kalau. Jadi dia ketika ada banyak orang datang, dia melihat nggak ada ibunya, kok nggak ada orang dia kenal, malah nangis. Jadi kan malah begitu. Atau kemudian ada dengan temannya lalu, nah bisa tantrum sewaktu-waktu di situ, cengeng kah, apa sudah mandiri kah, itu harus diperhatikan masing-masing. Ada juga misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus kan, kita harus diperhatikan juga. Itu dari sisi sang anak. Dari sisi kondisi masjid, jamaah dan kegiatan apa yang sedang dilakukan. Kalau memang ini tuh adalah pengalaman yang pertama, kita bawa ke masjid, tentu tidak harus kita pertimbangkan antara pada waktu kita memilih momentum ketika jamaah full, mereka semuanya khusyuk, dengan ketika kita memilihnya waktu itu masih yang kosong, yang sepi gitu ya, yang kita masih punya peluang untuk milih tempat di pinggir kah, kemudian kita mengawasi dengan lebih leluasa ya, tidak mengganggu banyak orang, misalkan jamaah zuhur gitu biasanya sedikit biasanya ya. Nah, ya misalkan begitu dibandingkan dengan ketika itu misalkan kita bawanya malah memilih pada waktu sholat Jumat misalkan. Ya tentu itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Lalu bagaimana kondisi jamaah juga. Ketika kita tahu bahwa tetangga kita itu masih belum ada kesamaan visi, persepsi dengan kita tentang bagaimana membawa anak ke masjid, itu juga jangan kemudian hanya isi pikiran kita saja yang kemudian kita pertimbangkan gitu loh ya. Kita juga harus punya empati dengan mereka-mereka yang merasa terganggu atau tidak nyaman. Nah, maka yang harus dilakukan itu tentu pertama adalah sebelum memilih untuk saya mau memperkenalkan masjid kepada anak untuk mengenalkan sholat, tentu harus dilakukan di rumah dulu. Ya, tentu harus dilakukan di rumah dulu itu. Pembiasaan ibadah di rumah dulu. Belum pernah diajarin sholat di rumah, belum ngerti bahwa kalau ibunya sholat, itu ibunya itu meskipun dipanggil, meskipun anaknya nangis, itu tidak akan membatalkan, sama begitu ya. Dia belum pernah tahu lihat itu, tiba-tiba langsung dibawa ke masjid. Kemudian ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman di sana, misalkan dia digigit serangga kah, dia nangis, ibunya kok kayaknya tidak ngereken, malah semakin tantrum. Nah, itu malah nggak betul. Jadi harus dilakukan pendidikan dan pembiasaan ibadah dulu di rumah, mengerti kalau sholat itu nggak bisa diganggu. Dia tahu, oh itu ada periodenya. Dengan cara misalkan setiap
kali selesai sholat, kita langsung memeluk dia. Oh, itu pertanda dia akan mengenali bahwa oh ini sudah selesai sholatnya. Makanya saya kemudian dipeluk kan gitu ya. Ibu saya mulai menyapa saya lagi. Tadi saya mau panggil-panggil, saya nangisnya juga tidak direken gitu, tidak ya gitu kan ya. Jadi seperti itu. Itu di rumah dulu dipastikan. Sambil kita tadi lihat anak yang tadi sudah siap ini untuk lebih mandiri lagi. Nah, kalau kemudian mau dibawa ke masjid, maka lakukan sounding dulu, pembekalan ya. Pembekalan mulai dari kita mau ke masjid, kita mau ibu atau ayah mau ajak kamu sholat jamaah zuhur ke masjid atau sholat jamaah subuh ke masjid. Nanti sholatnya kalau subuh berapa rakaat? Oh, 2 rakaat. Berarti pada waktu sampai habis Allahu Akbar sampai salam, boleh nggak kemudian kalau kamu nangis, bapak atau ibu, itu artinya disampaikan begitu ya gambaran-gambarannya. Di sana yang kita lakukan adalah sholat. Adik duduk di sebelah ibu, kakak di sebelah ayah, ikutin ayah, gitu kan, misalnya begitu kan ya. Jadi dilakukan sounding apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan. Dampingi, terutama kalau belum memais, wajib didampingi oleh mereka yang orang dewasa, gitu ya. Tidak boleh diserahkan kepada anak yang dia sendiri belum mukallaf, yang dia belum tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap adiknya. Ya. Jadi orang tua, orang dewasa yang mendampingi, kalau perlu tidak sebatas pada sounding, gitu ya. Tidak sebatas sounding, tapi simulasi, gitu. Simulasi kayak gini. Simulasi misalkan gini. Nanti kalau kalau adik misalkan, kalau misalkan adik nanti itu kebelet, kan ayah sholat ya, adik ikutin sholat. Kalau adik capek, apa yang dilakukan? Nah, kita tanya gitu misalkan, duduk di tempat sholatnya, tidak boleh lari-lari kemana-mana. Kalau misalkan nanti dipanggil sama teman, kamu tahu misalnya begitu ya, dipanggil sama teman. Anak saya dengar namanya dipanggil marah dia. kita ganti amat, misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya ada temannya yang manggil seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ini namanya simulasi gitu ya. Oh ya. Jadi menggambarkan secara real. Apakah lari memanggil begitu mendatangi panggilan temannya tadi, lalu kemudian berlari-lari dengan lari, boleh apa enggak kalau kemudian ngajak lari-lari di situ. Nah, itu kita simulasikan. Termasuk di situ itu simulasi problem solving gitu ya. Kalau nanti kebelet pipis gimana? Oh, harus bilang. Nanti diantar dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi ada persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya, oleh para pendidik. Nanti bisa jadi di sekolah kan juga diajarkan ya, dibawa ke masjid. Kalau mereka itu belum ngerti bagaimana sholat itu dilakukan di masjid, harus diajari dulu, mungkin di kelas dulu sebelum dibawa ke masjid, berbaur dengan masyarakat. Diajari berjamaahnya di kelas kan gitu kan ya. Kalau kita di rumah, kita ajarin dulu di rumah begitu. Itu dulu ya.